Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Pendengar yang budiman di seluruh tanah air, telah hadir tamu kita pekan ini, yaitu Ustazah Hajah Nida El Saadah, Sarjana Ekonomi Akuntan. Beliau adalah aktivis dakwah muslimah yang aktif menggeluti persoalan-persoalan perempuan. Beliau saat ini bermukim di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Arini. Sama-sama, alhamdulillah baik juga Mbak. Pendengar yang budiman, topik yang akan kita perbincangkan kali ini adalah tentang lumpur lapindo kapan berlalu. Kedatangan Ustazah dari Sidoarjo ini semoga memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi dan keadaan saudara-saudara kita di sana. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada beliau, bagaimana sih sebenarnya kondisi lumpur lapindo yang ada sekarang ini. Ustazah, mungkin bisa diceritakan bagaimana dengan kondisi atau keadaan lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo saat ini? Ya, pendengar budiman di seluruh tanah air, ini adalah persoalan kita semua ya. Semoga semakin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kondisi saudara-saudara kita, meskipun berada di tempat yang jauh dari tempat dimanapun pendengar berada sekarang. Jadi kalau kita lihat kembali awal dari istilah lumpur lapindo ya, kenapa dikatakan lumpur lapindo? Karena memang peristiwa keluarnya lumpur ini dipicu oleh pengeboran dalam rangka eksplorasi gas alam yang dilakukan oleh Lapindo Bratas, perusahaan kontraktor kontrak kerjasama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi. Nah, persoalannya adalah dalam proses pengeboran yang terjadi ternyata ada kesalahan prosedur, tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2006 yang menyebabkan keluarnya lumpur yang panas tadi ya, sehingga menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk, kawasan industri dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak dan betapa cepatnya kawasan-kawasan ini tergenangi oleh lumpur panas. Nah, jumlah volume lumpur itu pada awal terjadinya keluarnya lumpur itu sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik per hari. Itu per hari. Kalau diibaratkan ada truk peti kemas,
yang dia mengangkut muatan-muatan. Nah, kalau lumpur itu dimasukkan ke dalam truk peti kemas itu sejumlah 690 truk peti kemas. Itu pada awalnya. Padahal pada perkembangannya volume semburannya itu membesar, semakin membesar. Sehingga pada akhirnya wajar kalau kemudian pemukiman itu sudah tidak layak lagi dihuni karena sudah terendam lumpur. Bahkan tanggul yang dibangun itu sudah mencapai 6 meter lebih tingginya. Ya, sekarang tidak ada info tanggul jebol karena memang belum diguyuri hujan ya. Ini kemaraunya agak panjang. Tapi biasanya kalau nanti musim hujannya datang pasti ada tanggul-tanggul yang jebol, itu sudah pasti. Nah, dari sisi korban sampai sekarang juga masih belum jelas nasibnya, meskipun sudah ada kesepakatan 20%, hanya 20% ya, tapi itu pun juga belum tuntas ya. Ya pada akhirnya masyarakat juga ya bagaimana lagi daripada tidak 20% ya iyalah gitu. Diambil aja gitu Ustazah. Iya, nah itu dari total sekian beberapa desa, jadi lebih dari 8.200 jiwa itu harus mengungsi, lebih dari 1.683 unit tempat tinggal yang rusak, lebih dari 200 hektar areal pertanian dan perkebunan yang rusak. Jadi kalau yang dulunya itu daerah yang cukup hijau gitu kalau melewati kawasan itu ya, sekarang sudah ya meranggas, pohon-pohonnya kering, mati, areal pertanian sudah tidak bisa lagi ditanami ya. Lebih dari 15 pabrik harus berhenti produksinya karena tidak mungkin berproduksi, sudah tenggelam oleh lumpur ya. Dan lebih dari 2.000 warga yang harus dirumahkan. Belum lagi dari sisi sarana pendidikan yang terendam lumpur panas juga tidak bisa lagi difungsikan. Kemudian rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur, jaringan telepon, jaringan listrik. Ya sekarang kalau lihat ruas tol Surabaya Malang sudah putus, sudah tidak ada lagi jalur lewat tol, dan otomatis sangat mengganggu aktivitas produksi di kawasan Mojokerto karena itu jalur-jalur yang melewati daerah itu. Dan selain Mojokerto, kawasan industri di Pasuruan. Nah, ini dampak-dampak domino efek ya yang timbul dari musibah lumpur panas ini. Ya, sungguh menyedihkan sekali ya Ustazah kondisi di sana gitu ya. Nah, kemudian mengapa nih kira-kira bisa terjadi musibah tersebut? Apakah ada kesalahan prosedur? Saya juga mendengar bahwa peristiwa keluarnya lumpur ini dipicu oleh peristiwa gempa yang terjadi di Yogyakarta. Ya, itu alasan yang dikemukakan oleh Lapindo Brantas Incorporation. Jadi bahwasanya peristiwa keluarnya lumpur panas ini dipicu oleh gempa karena momennya itu memang bersamaan ya. Jadi bahkan justru awal menyemburnya lumpur itu tertutupi pemberitaannya dengan gempa Jogja yang memang musibah yang luar biasa juga. Nah, hanya kemudian kan perlu kita cermati, betulkah bahwa semburan lumpur Lapindo ini karena gempa yang terjadi di Yogyakarta? Nah, coba kita lihat radius gempa yang pada waktu itu terjadi di Jogja itu sekitar 6,3 skala Richter. Nah, kalaupun dikatakan bahwasannya ada dampak gempa ini mengakibatkan tersemburnya cairan bumi pada radius yang lain, ini bisa kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi di California yang pada waktu itu memang ada keadaan demikian ya, dengan skala 6,9 Richter, kemudian menimbulkan dampak likuifaksi ya dengan jarak radius 110 km dari epicentrum gempa. Nah, sekarang perbandingannya gitu ya, jarak antara Sidoarjo dengan Yogyakarta yang sudah lebih daripada 110 km berarti kan sangat tidak mungkin kalau gitu. Nah, berarti ini persoalan sebetulnya itu apa? Nah, kalau kemudian dicermati apa yang terjadi pada proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas. Yang pertama ternyata dia tidak memasang selubung mata bor, tidak memasang casing. Yang seharusnya apabila dilakukan pengeboran pada perut bumi pada kedalaman 3.580 kaki itu harusnya dipasang casing 13/3/8 inci pada selubung mata bornya itu. Karena ini kan mengebor perut bumi, bukan hanya sekedar membuat sumur untuk mengambil air gitu. Nah, tetapi ternyata pada saat dia mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki ya sampai lebih dari itu, yaitu 9.297 kaki, mereka belum memasang casing 9/5/8 inci. Ketika sumur pengeboran itu menembus satu zona tekanan tinggi ya, menyebabkan fluida cairan itu masuk ke dalam sumur ya, kemudian operasi dihentikan,
karena sudah menyembur ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua fatalnya adalah selain tidak dipasangnya casing, rig alat yang dipakai untuk mengebor itu langsung diangkat dari sumur pengeboran dengan alasan karena harga rig mahal. Kalau rignya itu tidak segera diangkat, nanti terendam lumpur panas dan rusak. Padahal ibaratnya apabila seandainya, jadi kita kembali mengambil inilah ya, mengambil pelajaran gitu ya. Seandainya rig itu tidak diangkat, bisa jadi tidak sebesar itu. Ya ibaratnya kalau ada bagian tubuh tertusuk oleh pisau ya, ya tentu untuk sementara waktu sebelum diambil tindakan itu masih tersumbat lah begitu aliran darahnya dengan pisau yang masih menancap. Nah, ketika pisau yang menancap itu diangkat, ya tentu kan lubang lukanya itu jauh lebih menganga dan semburan darahnya itu lebih besar lagi. Nah, ini kan ibaratnya rignya itu, alatnya itu langsung diangkat, tidak diambil tindakan apa-apa dengan cepat waktu itu. Karena memang perhatian semua masih ke gempa Jogja kalau tidak salah waktu itu ya. Itu kalau kita lihat dari peristiwa awalnya dulu itu bagaimana. Ya, fakta-fakta itu tidak bisa kita nafikan. Satu, tidak dipasang selubung mata bor, dan yang kedua, tindakan-tindakan untuk berpikir ke depannya yang terbaik bagi masyarakat itu ternyata tidak mengemuka oleh siapapun yang terlibat pada operasionalnya waktu kejadian itu. Tapi yang lebih mengemuka adalah menyelamatkan alat-alat yang harganya mahal ini, sehingga kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Sekalipun saya yakin juga siapapun yang ada pada waktu itu tidak menduga dan tidak menginginkan akan seperti ini, tapi tidak dipungkiri bahwa yang sangat melekat kuat pada benak pelaku operasional dari perusahaan Lapindo adalah dia profit ansih gitu ya. Berpikir profit oriented. Mungkin itu tadi dari segi aspek teknis sama aspek ekonomisnya mungkin Ustazah ya. Iya, betul Mbak Arin. Oke pendengar, menarik sekali ya pembahasan tentang lumpur Lapindo ini. Dan kita nanti akan menanyakan tentang aspek politik yang menyebabkan masalah ini sepertinya tidak kunjung usai dan seperti saling melempar tanggung jawab. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini. Dan lagu ini menggambarkan tentang kritik sosial dan bagaimana barokah akan datang sekiranya penduduk negeri beriman, dan barokah akan dicabut sekiranya penduduk mengingkari hukum Allah. Dan lirik ini ditulis oleh Ustaz Umar Abdullah. Oke pendengar, tetap setia di Voice of Islam. Andai saja penduduk suatu negeri beriman kepada Allah, andai saja penduduk suatu negeri terapkan perintah larangannya, Allah kan membuka barokah dari langit, Allah kan membuka barokah dari bumi, Allah kan memberi semua yang terbaik, pastikan menjadi umat yang terbaik. Tetapi jika penduduk negeri ragukan kuasa Allah, tetapi jika penduduk negeri campakkan perintah larangannya, Allah kan mencabut barokah dari langit, Allah kan mencabut barokah dari bumi, pastikan menjadi umat yang terhina, pastikan terjadi sebuah keadaan. Ada pengadilan, tak ada keadilan. Ada kekayaan, tak bisa merasakan. Ada penguasa, bukan pemelihara, melimpah
tanpa sumber daya, rakyat tetap sengsara. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kita masih berada dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini bersama Ustazah Hajah Nida El Saadah, Sarjana Ekonomi Akuntan. Dan beliau adalah aktivis dakwah muslimah yang aktif menggeluti persoalan-persoalan perempuan. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan beliau tentang lumpur lapindo kapan berlalu. Nah, Ustazah, melanjutkan perbincangan kita tadi, ya sekarang mohon mungkin dijelaskan bagaimana aspek politik yang kalau menurut saya aspek politis ini justru adalah aspek yang sangat penting. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Bisa ditinjau dari beberapa aspek memang ya. Yang tadi kita bicarakan kan dari sisi teknis. Iya. Teknis apa yang terjadi pada waktu operasi pengeboran itu berjalan. Dan itu memang tidak banyak diketahui, tidak banyak dibicarakan di media massa karena memang berusaha ditutup-tutupi gitu, oleh pihak Lapindo. Kemudian ini ternyata bisa kita lihat juga dari sisi yang lain, tidak hanya dari sisi kesalahan prosedural lah, begitu istilahnya, kesalahan teknisnya. Tapi coba nanti kita lihat juga dari sisi ekonominya dan dari sisi politisnya. Nah, dari sisi ekonomi bisa kita kaitkan dengan aspek teknis sebetulnya. Ya, dari sisi ekonomi tidak kita pungkiri Lapindo Brantas Incorporation adalah sebuah korporasi perusahaan swasta yang tentu saja berbeda orientasinya ketika dia melakukan satu proses produksi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dia berdiri dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat, dalam artian kalau di Indonesia itu BUMN gitu. Sebagai sebuah corporate, sebagai sebuah perusahaan swasta yang dia harus berhitung-hitung antara biaya produksi, antara pengeluaran dengan hasil penjualan, dengan pemasukan, ya maka sudah pasti setiap perusahaan swasta selalu berhitung berapa banyak profit yang akan dia dapat dari proses produksinya. Dan itu satu mekanisme yang memang dibuat oleh sistem kapitalistik yang membuat siapapun yang bergerak dalam bidang usaha, mau tidak mau dia harus berpikir seperti itu, gitu, bahwa kalau dia ingin perusahaan ini tetap berjalan lancar, maka dia harus berhitung-hitung antara pemasukan dengan pengeluaran, gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah gitu, ketika eksplorasi minyak tambang ini ya, tambang gas ini diserahkan kepada perusahaan swasta, apakah kemudian mencapai tujuan sebagaimana awalnya BP Migas ketika memberikan kontrak karya itu kepada Lapindo dalam rangka mengangkat kesejahteraan masyarakat yang di situ, apakah kemudian itu terwujud ataukah sebaliknya justru ketika terjadi sesuatu yang tidak direncanakan, Lapindo itu malah terkesan cuci tangan. Nah, kita lihat kan ini ya mengarah ke yang kedua. Memang pada awalnya Lapindo tidak berniat mengeluarkan lumpur dari perut bumi yang menggenang kemana-mana dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Tapi kemudian ketika terjadi dalam posisi dia sebagai perusahaan swasta dan yang dia selalu berpikir antara profit, pemasukan dan pengeluaran, pasti dia juga tetap akan berhitung-hitung bahwa kalau kemudian lumpur menggenang kemana-mana saya harus ganti rugi. Dia tetap akan berhitung bahwa berapapun ganti rugi yang saya keluarkan, saya tidak ingin perusahaan saya bangkrut. Itu sudah pasti akan terjadi pola pikir yang seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian tidak dilihat sebagai sesuatu yang sudah harus diantisipasi sejak awal gitu. Bahwa ketika kontrak karya suatu tambang minyak diberikan kepada swasta, yang itu tidak selalu keadaan berjalan dengan normal ya. Apakah kemudian ketika terjadi keadaan yang tidak normal, perusahaan swasta itu pasti akan tetap berpikir untuk kebaikan masyarakat atau pasti akan tetap berpikir kebaikan bagi perusahaannya. Nah, ini yang kita lihat dari sisi ekonomis ya. Jadi dilihat dari sisi Lapindo Brantas itu posisinya susah gitu ya, posisi dalam keadaan susah. Masa dia harus mengganti sekian banyak
kerugian yang dia timbulkan. Gitu. Nah, tapi kita juga kemudian bisa membalik ke belakang bahwa sejak awal memang dia yang melakukan eksplorasi, dan tidak kita pungkiri bahwa sebelum keluarnya lumpur panas itu sudah berapa barel yang dia ambil. Itu juga tidak bisa kita menutup mata gitu, bahwa bukan baru kali itu dia melakukan pengeboran. Dia punya 18 sumur di Banjar Panji itu, dan itu hanya salah satu sumurnya saja yang kemudian terjadi musibah demikian. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi ekonomis, justru yang kita lihat kesalahan yang paling mendasar adalah ketika suatu kebutuhan masyarakat banyak, ya, dalam hal ini adalah kekayaan alam yang sebetulnya menjadi hak masyarakat di situ, pengelolaannya itu diberikan kepada perusahaan swasta, seprofesional apapun pihak swasta itu. Ini tentunya harus dipertimbangkan. Karena ya ternyata sekalipun dia sangat profesional dan mungkin dulunya sangat tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, tapi coba kita lihat faktanya sekarang. Jadi keresahan sudah sangat tinggi dan dari sisi dampak kesehatan ini satu pesan saja karena didengar oleh seluruh orang. Karena banyak juga orang dari seluruh Indonesia yang berdatangan ke tempat itu tanpa menyadari betapa berbahayanya kandungan-kandungan yang keluar dari lumpur panas itu. Ya. Kan memang menjadi tontonan orang seluruh Indonesia itu. Kalau hari raya Idul Fitri kemarin ya, atau nanti mungkin hari raya Haji, itu banyak orang yang rekreasi ke sana. Padahal kandungan logam berat dari penelitian terhadap kandungan logam berat yang ada di dalam lumpur itu sudah mencapai 2,565 mg per liternya. Padahal kalau kondisi normal itu hanya 0,002 sekian saja yang bisa ditoleransi. Nah, jadi kalau kemudian ini dihirup, ya, asapnya itu dihirup, itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, bisa menyebabkan iritasi kulit, dan bisa menyebabkan kanker. Jadi memang sangat-sangat tidak disarankan kalau secara kesehatan itu untuk ya menghirup asap yang keluar gitu, apalagi kemudian bersentuhan langsung. Tadi telah dijelaskan. Nah, sekarang secara politis, dan mungkin ini adalah aspek yang sangat penting. Nah, itu bagaimana Ustazah? Ya, antara teknis, ekonomis, politis tadi kan sangat terkait ya. Jadi kalau sekarang kita lihat dari sisi politisnya, berarti kan maksudnya dari sisi konsep pengelolaannya seperti ini, selama ini bagaimana? Ini sebetulnya juga tidak terlepas dari sisi ekonomis. Bahwasanya pengelolaan Lapindo itu didapat ya dari kontrak kerjasama yang sudah diberikan oleh BP Migas. Selaku perusahaan swasta pasti dia berpikir profit oriented. Nah, kalau kita lihat dari sisi politis pengelolaan tambang-tambang minyak di Indonesia ini selama ini seperti apa? Ada banyak perubahan memang gitu. Implementasi antara pasal 33 dengan fakta di lapang ya. Salah satunya adalah Lapindo ini sebagai suatu perusahaan swasta yang kita lihat ternyata mendapatkan legalitas sebetulnya. Jadi dia tidak menyalahi dari sisi legalisasi hukum ya untuk di Indonesianya, karena dia telah mengantongi izin kontrak karya itu dari hasil production sharing contract dengan pemerintah Indonesia yang kemudian memberikan otoritas ya, memberikan kewenangan kepada Lapindo untuk mengeksplor gas yang ada di Sidoarjo. Nah, kita lihat kenapa kemudian pemerintah Indonesia mengambil langkah demikian. Nah, ini sejalan dengan konsep privatisasi yang semakin dominan di Indonesia ya. Jadi dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan negara BUMN itu kurang efisien, banyak korupsi, kurang profesional gitu. Sehingga dilatar belakangi image seperti itu ya, kemudian diambil satu pemecahan, ya berarti untuk bisa lebih baik, lebih profesional, lebih efektif, efisien, dibagilah gitu ya, dibuatlah kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, padahal tadi ya, kita lihat dalam sebuah korporasi di dalam sistem kapitalisme, perusahaan pasti akan selalu berpikir bagaimana kelangsungan perusahaan ini tetap akan berjalan. Nah, kemudian kita lihat sekarang pada awalnya itu normal-normal saja. Ketika kemudian terjadi bencana, musibah yang sangat luar biasa ini, otomatis kan pengeluarannya lebih besar. Ketika pengeluarannya lebih besar, kemudian Lapindo seakan cuci tangan gitu. Dikatakan bahwa dia sudah tidak mampu lagi mengatasi, bahkan kemudian pada perkembangan terakhir sudah diklaim ini adalah musibah nasional. Berarti dengan demikian nanti karena musibah nasional berarti pusat turun tangan. Kalau pusat turun tangan
berarti pengeluaran-pengeluaran dalam penyelesaiannya pada akhirnya dibebankan ke APBN. Dan saya mendengar kemarin dari pemberitaan memang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia bahwa ditetapkan anggaran sekian miliar untuk mengatasi kasus Lapindo. Berarti ujung-ujungnya rakyat itu ketika dia mengalami bencana, ya kemudian ditutup dari APBN. Nah, APBN itu didapatkan dari mana ya? Ya tentu kembali kepada rakyat juga. Iya. Berarti dalam hal ini Lapindo Berantas itu memang benar-benar Angkat tangan dalam gitu posisi yang safe ya. Safe dalam artian keuangan perusahaannya. Iya. Karena ternyata ketika berhasil diangkat sebagai musibah nasional, ya sudah mau bagaimana lagi gitu ya. Kalau tidak diambil langkah seperti itu. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya rakyat menderita dan penderitaannya itu pun ditanggung oleh rakyat sendiri. Saya bisa katakan ibaratnya mungkin seperti itu ya. Iya. Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi aspek politis tadi ya, ibarat vicious cycle lah gitu ya, lingkaran setan yang sebetulnya itu kesalahan mendasarnya itu ada. Kenapa kemudian kekayaan alam ini pengelolaannya itu diberikan kepada swasta? Itu sebetulnya kesalahan yang paling mendasarnya itu di situ. Mestinya pengelolaan ini tetap ada di tangan negara. Oke. Nah Ustazah, bagaimana dari sisi Islam menyikapi masalah ini? Bisa dikatakan bahwa hal ini adalah menjadi musibah ya untuk kita. Ya, tentu para pendengar budiman, sebagaimana kita adalah makhluk Allah ya, yang melihat segala sesuatu tentu dengan kacamata bahwa ada pengaturan Islam dalam setiap persoalan ya, termasuk ada pengaturan Islam untuk bagaimana kita menyikapi setiap persoalan. Tentu sikap yang pertama, jangan sampai peristiwa yang luar biasa ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadi ada berbagai upaya yang justru membuat kita semakin jauh dari Allah karena di situ ada banyak syirik yang memang sangat memiriskan hati juga gitu. Misalnya dengan memasukkan sapi hidup-hidup ya ke dalam sumur. Ya nggak perlu saya sebutkan lah itu pihaknya gitu. Tapi itu dilakukan gitu. Dan kenapa kemudian tidak dilakukan upaya pencegahan? Padahal di situ juga banyak pihak yang notabene adalah dari kalangan pemerintah juga yang punya, saya yakin punya kekuatan juga secara fisik gitu untuk menghentikan itu gitu. Tapi mungkin sudah saking putus asanya begitu ya melihat keadaan ini sehingga berharap bahwa cara-cara seperti itu menyelesaikan. Yang terjadi adalah justru ledakan yang di dekatnya pipa minyak yang akhirnya sekian orang juga meninggal, bukannya malah kemudian semakin mengecil volumenya. Lumpur ini adalah makhluk sebagaimana kita tidak bedanya juga sebagai makhluk Allah yang dia tidak akan mengalir kalau tidak kemudian Allah perintahkan untuk mengalir. Termasuk juga dia akan berhenti kalau Allah memerintahkannya untuk berhenti. Ini memang tidak terlepas dari nanti yang kedua kita harus melakukan ikhtiar. Saya hendak bahas dulu dari sisi akidah kita. Ya, akidah kita karena itulah yang membangun semuanya nanti. Kalau kita hanya melihat ini sebagai sebuah fenomena bahwa air mengalir, air berhenti itu bisa kita atur dengan sendirinya. Ya, tadi itu akhirnya syirik-syirik itu ya, itulah yang akan terjadi dan justru semakin tidak menyelesaikan persoalan gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat dengan sebuah keyakinan sebagai hamba Allah bahwa ini adalah dan apabila kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan perintah kepada makhluknya ini gitu ya untuk berhenti mengalir, ya insya Allah itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Yang kedua, ketika sesuatu tidak dijalankan sesuai dengan Islam, pasti akan ada banyak fasad gitu. Pasti akan ada banyak kerusakan. Kesalahannya adalah dalam konsep pengaturan kepemilikan dan yang kedua pengelolaan kepemilikan ini. Nah, kita lihat di sini ini adalah minyak. Ini adalah sumur minyak dan gas yang diciptakan Allah. Berarti harusnya kan kita dudukkan bagaimana hukum Islam dalam mengatur masalah siapakah yang memiliki minyak dan gas ini. Apakah boleh kemudian minyak dan gas ini diberikan kepada swasta? Apakah boleh minyak dan gas ini dimiliki oleh negara untuk diberikan kepada swasta atau bagaimana? Nah, di dalam Islam, minyak dan gas itu adalah salah satu jenis kekayaan alam yang Allah telah menetapkan kepemilikannya itu sebagai milik umat. Apa maksudnya? Berarti siapapun tidak boleh mengambil alih kepemilikan itu, sekalipun negara.
Di dalam hadis, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Alma, wal kala, wan nar. Dalam air, padang gembalaan, dan api. Nah, maksudnya api di sini adalah termasuk bentuknya adalah minyak dan gas ini. Ketika kemudian minyak dan gas ini ditetapkan Allah sebagai milik umat, berarti negara tidak boleh memiliki apalagi memprivatisasinya. Kemudian kalau tidak diberikan kepada swasta atau negara juga tidak boleh memiliki, lalu bagaimana ini mengeksplorasinya? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Untuk mengambilnya itu kan membutuhkan pengeboran yang dalam sampai berapa ribu kaki tadi. Nah, pengelolaannya itu menjadi tanggung jawab negara. Tetapi dalam mengelola minyak dan gas ini, negara tidak boleh memberikannya kepada swasta. Apalagi swasta asing yang orientasinya adalah profit ansih tadi. Maka negara itu bertanggung jawab mengelolanya. Tentu dia akan mengatur dari pembelanjaannya gitu ya, baitul malnya, APBN-nya, anggaran pendapatan dan belanjanya. Dia akan atur sekian banyak untuk beli pipa, untuk sumber daya manusia yang mengebor dan sebagainya. Tapi hasilnya ketika dijual itu tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain selain pos yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga memang sangat dimungkinkan pada eksplorasi yang kesekian bahkan bisa dibagikan secara gratis. Nah, kalau kemudian dibandingkan dengan perusahaan swasta, kenapa yang dia sudah mengeksplorasi berpuluh-puluh tahun itu tidak ada titik di mana kita dapat minyak dan gas gratis? Jangankan gratis, beli aja susah sekarang gitu ya. Oke pendengar, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustazah Hajah Nida Elsaada. Dan dari perbincangan kita tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, problem atau masalah akan terus berlanjut selama urusan manusia diselesaikan menggunakan cara-cara kapitalistik. Yang kedua, Islam memiliki pengaturan yang jelas tentang sumber daya alam, baik dari sisi kepemilikannya ataupun siapa yang bertanggung jawab mengatur dan mengelolanya, yakni rakyat sebagai pemilik dan negara sebagai pengatur dan pengelolanya. Kemudian yang ketiga ini yang terpenting, yaitu harus ada keyakinan bahwa Allah pemilik alam raya ini yang mampu melimpahkan barokah ketika umatnya melaksanakan hukum-hukum Allah dan berkuasa mencabut barokah tersebut ketika umatnya mengingkari hukum-hukum Allah. Dan buat pendengar yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau SMS ke 0856 9492 4411 atau juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk info-info lebih lanjut mengenai Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang akan menyiarkannya, juga topik-topik yang akan dibahas, Anda bisa klik di www.gaulislam.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Nida Elsaada atas penjelasan dan kehadirannya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.